Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Jadi cerita horor kali ini aku dapetin dari guru aku waktu SMK. Terima kasih Ibu telah mengirimkan cerita horornya kali ini dan telah menambah episode bincang horor untuk malam ini. Nah, jadi cerita horornya itu dialami sama anaknya yang bernama Sani. Si Sani ini dari umur yang 3 bulan udah bisa berinteraksi atau bahkan melihat makhluk gaib gitu. Salah satunya adalah nenek berkebaya hijau ini. Kalian penasaran? Kita lanjut ke ceritanya. Nah, jadi Sani ini kan tadi bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu di umurnya yang 3 bulan. Tapi saat dia duduk di bangku SMP, dia jadi lebih sering berinteraksi gitu. Jadi lebih sering dinampakin sama hal-hal gaib. Nah, jadi sekolahnya si Sani ini itu tuh deket dari rumahnya, kayak sejajar gitu. Cuman kehalang beberapa rumah aja gitu. Pernah tuh waktu itu si Sani ini pulang dari sekolah dan dia tuh lewat belakang sekolahnya untuk menuju ke rumahnya. Pas dia di depan toilet, dia tuh ngeliat ada sosok nenek-nenek berkebaya hijau. Posisinya lagi berdiri dan kepalanya lagi nunduk. Nah, sebenarnya si nenek berkebaya hijau ini tuh emang sering nampakin gitu, entah itu di bagian tangga ataupun di toilet ini gitu. Jadi udah nggak asing bagi si Sani ini. Nah, udah tuh si Sani langsung menuju ke rumahnya tanpa menghiraukan si sosok tersebut. Nah, FYI teman-teman, jadi rumahnya si Sani ini itu tuh masih nyatu sama rumah neneknya. Jadi rumahnya kayak lantai 2 gitu. Untuk di lantai 2 itu tuh kayak tempat buat kumpul keluarga gitu, kayak tempat nonton film atau apa gitu, kayak ngobrol. Pernah tuh ada kejadian pas malam-malam si Sani ini pengen nonton film ke atas. Dia tuh suka banget sama yang namanya film horor. Nah, pas dia naik tangga, dari belakang tuh ada yang manggil, "San," gitu, dengan suaranya yang lembut, "San." Terus si Sani ini nengok sambil nyaut, "Iya," gitu. Yang dilihat si Sani itu tuh neneknya gitu. Si Sani ini lanjut aja gitu buat ke lantai 2 buat nonton film horor. Jadi ruang buat nonton film ini itu tuh kayak depan-depanan sama kamar neneknya gitu. Jadi kayak misalkan ada yang keluar dari kamar neneknya, si Sani ini tahu gitu. Jadi emang bener kayak depan-depanan banget gitu ruangannya. Nah, saat si Sani mulai mau nonton filmnya gitu, dari kamarnya neneknya itu ada kepala yang nongol sambil manggil namanya si Sani. Kayak gini nih, "Sani." Terus si Sani ini langsung nengok ke arah kamar neneknya. Nah, yang dia lihat itu tuh neneknya gitu, yang memakai baju kebaya berwarna hijau. Terus si Sani ini juga sambil ngomong ke neneknya tersebut kayak, "Bu, apaan sih?" Jadi si Sani ini manggil ke neneknya itu dengan panggilan Bu gitu. "Bu, apaan sih, nggak jelas banget." Mungkin pikirnya si Sani, si Mbunya ini pengen bercanda gitu sama dia. Nah, udah tuh, jadi kepalanya masuk lagi ke dalam, si Sani lanjut nonton film horor. Nah, samar-samar dia mendengar ada orang yang mau naik ke lantai 2. Kalau misalkan tangga dari kayu kan, kalau misalkan ada yang nginjak itu kedengeran banget kan. Nah, si Sani dengar itu. Alhasil dia langsung ngecek ke tangga tersebut. Nah, yang dia lihat itu neneknya juga yang lagi mau naik ke lantai 2. Terus si Sani ini bilang, "Nenek kapan turunnya?" gitu. Terus si neneknya juga jawab, "Turun dari mana? Orang dari tadi di bawah aja, ini baru mau naik ke atas." Dari situ si Sani bingung, kok bisa gitu neneknya udah ada di bawah padahal tadi dia lihat di atas gitu. Dan yang bikin dia makin bingung itu tuh saat itu neneknya memakai baju berwarna merah, sedangkan yang dia temuin di atas tadi itu tuh memakai baju kebaya berwarna hijau gitu. Nah, dari situ si Sani ini makin bingung dan bikin dia merinding gitu, kayak orang tadi di atas gitu kok bisa tiba-tiba ada di bawah gitu neneknya. Nah, udah tuh dilupain sama si Sani dan dia nggak lanjut nonton. Dia turun ke bawah. Terus pas dia lagi turun ke bawah ini, dia tuh ngelihat baju kebaya hijau yang selalu dipakai neneknya itu tuh dalam keadaan robek-robek gitu, habis digunting-gunting dan udah jadi kain lap juga.
Di situ dia makin aneh dan dia mikir, oh ini pasti gangguan dari salah satu nenek berkebaya hijau itu lagi. Dari situ dia udah nggak berani tuh nonton malam-malam ke lantai 2. Nah, selain itu ada juga kejadian di mana di atas ini tuh ada sebuah mesin jahit dan dia tuh menyala sendiri gitu. Tapi pas dicek nggak ada orang yang ngegunain sama sekali. Tapi suara sama getarannya tuh kerasa gitu ke bawah. Dan yang dengar itu kayak bukan si Sani aja atau ayahnya aja, tapi ibunya juga denger gitu kalau suara mesin jahit ini tuh menyala di atas. Tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Nah, udah tuh beberapa rentetan teror itu udah dialamin sama keluarganya Sani ini. Nah, beberapa hari kemudian ada kerabatnya si Sani ini yang berkunjung ke rumahnya si Sani. Kita sebut aja namanya Pak Hanif. Kebetulan Pak Hanif ini adalah orang yang peka terhadap hal gaib dan dia juga sering kayak ngobatin orang yang kerasukan atau bahkan yang kayak punya penyakit apa gitu. Sering dia tuh ngobatin hal-hal yang kayak gitu. Nah, pada waktu itu Pak Hanif ini berkunjung kan ke rumahnya si Sani. Di situ ibunya Sani tuh minta kepada Pak Hanif untuk dicekin di rumahnya yang di lantai 2. Karena keluarganya si Sani ini itu kan sering mengalami teror kan di lantai 2 ini. Nah, ibunya Sani ini meminta kepada Pak Hanif untuk diterawang gitu. Udah tuh, jadi Pak Hanif naik ke atas dan dia mulai menerawang di bagian lantai 2 tersebut. Pak Hanif ini bilang ke ibunya si Sani, kalau di lantai 2 ini itu tuh ada makhluk nenek-nenek berkebaya hijau ini. Terus ibunya si Sani tuh udah gak kaget karena si Sani juga cerita kalau ada nenek-nenek berkebaya hijau ini. Terus Pak Hanif ini juga bilang ke ibunya si Sani kalau misalkan nenek-nenek berkebaya hijau ini tuh gak jahat, cuman dia itu agak iseng aja gitu. Ibunya Sani juga minta kepada Pak Hanif agar mata batinnya si Sani ini juga ditutup, karena mungkin kan sebagai orang tua kasihan kan ngelihat anaknya yang sering ngelihat hal-hal gaib gitu kan. Tapi Pak Hanif ini bilang kalau mata batinnya si Sani itu nggak bisa ditutup karena itu genetik atau turunan gitu. Kalau misalkan mata batin yang dipelajarin atau kayak kita yang coba buat buka mata batin itu tuh bisa buat ditutup, sedangkan kalau genetik itu susah untuk ditutup. Terus dia juga bilang kalau gak apa-apa lah gak ditutup juga, karena orangnya si Sani ini juga orangnya kuat gitu. Nah udah tuh, setelah berkunjung itu Pak Hanif langsung pulang lagi ke rumahnya. Oke lanjut, jadi selang beberapa hari adik dari ibunya si Sani ini itu tuh berkunjung ke rumahnya juga. Kita sebut aja namanya Mbak Dinda. Nah, Mbak Dinda ini berkunjung ke rumahnya si Sani. Pada saat dia berkunjung emang gak ada kejadian horor sama sekali. Tapi saat dia pulang lagi ke rumahnya, pas Mbak Dinda masak ini, itu tuh ada Pak Hanif yang kebetulan masih satu kerabat juga kan sama Mbak Dinda. Dia tuh ngedatengin rumahnya Mbak Dinda. Terus pas dia ngelihat Mbak Dinda lagi masak, ternyata Pak Hanif ini juga lihat sosok nenek-nenek berkebaya hijau yang dari rumahnya si Sani ini ada di sana juga. Terus dia kayak langsung, "Mak, ngapain sampai ke sini?" Nah, sebutan Mak ini kalau dari daerah si Sani ini itu tuh Mak itu kayak sebutan atau panggilan ke orang yang lebih tua gitu. Nah, Mbak Dinda yang lagi masak ngedumel dalam hatinya kayak, "Apaan sih Mak gitu kan?" Terus dia langsung nanya ke Mas Hanif, "Apa Mas Hanif?" gitu. Mas Hanif langsung ngejawab kayak, "Bukan sama kamu, tapi sama apa yang kamu bawa." Apa yang kamu bawa maksud dari Mas Hanif ini tuh ya si nenek berkebaya hijau ini. Singkat cerita, dari situ si Sani ini tuh udah nggak pernah ngelihat si nenek-nenek berkebaya hijau ini. Mungkin si nenek berkebaya hijau ini ikut gitu ke rumahnya Mbak Dinda dan nggak pernah balik lagi gitu. Jadi ibunya Sani itu cuma nyeritain sampai situ aja. Sebenarnya masih banyak banget gitu hal-hal yang dialamin sama si Sani ini, karena dia juga adalah salah satu, kalau kita menyebutnya anak indigo ya, anak yang punya indera keenam kan. Banyak banget yang dialamin gitu. Cuman ibunya Sani baru sempet nyeritain ini. Ditunggu lagi kelanjutannya. Semoga ibunya Sani ada cerita terbaru buat menambah bincang horor di episode selanjutnya. Oke, untuk kalian terima kasih yang telah
nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar viewers kita naik. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di BH Bincang Horor.